Jutaan tahun yang lalu, manusia berada di posisi paling bawah dalam rantai makanan. Predator, cuaca, dan penyakit semuanya merupakan ancaman yang memusnahkan spesies ini. Namun, berkat revolusi, manusia beralih dan bertekad dari berkerumun di gua-gua gelap menjadi membangun kota-kota besar dan padat. Dan bagaimana hal itu bisa terjadi? Era misterius ini adalah masa ketika sejarah tidak tercatat secara resmi, namun membawa banyak sekali hal yang menjadi landasan dunia kita saat ini. Mari kita masuk ke mesin waktu dan melakukan perjalanan kembali ke era prasejarah. Oke, dulu apa yang aneh ini? Era prasejarah yang telah Anda lalui dengan baik adalah masa dalam sejarah ketika manusia mulai mengembangkan dunia yang kita miliki saat ini. Era ini terdiri dari 3 zaman utama, yaitu zaman batu, zaman perunggu, dan zaman besi. Nama-nama zaman ini mencerminkan bahan-bahan utama yang digunakan manusia untuk membuat peralatan mereka. Namun, bahan-bahan ini juga menyediakan lebih dari sekadar alat sederhana. Bahan-bahan tersebut menginspirasi masyarakat yang benar-benar baru dan membantu manusia berevolusi ke dunia baru. Mari kita lihat. Zaman batu. Zaman batu terdiri dari 3 era utama, periode Paleolitik, Mesolitik, dan Neolitikum. Zaman batu dimulai lebih dari 3 juta tahun yang lalu dan ini adalah salah satu zaman paling kritis bagi manusia dan evolusi kita. Salah satu kemajuan paling signifikan pada masa ini adalah penciptaan perkakas batu. Manusia purba mulai membuat dan menggunakan perkakas dari bebatuan dan bahan mentah lain yang ada di sekitarnya. Salah satu alatnya adalah kerikil tajam yang digunakan untuk memotong dan mengasah bahan lain. Pada dasarnya, ini hanyalah batu asah yang dipegang manusia untuk membuat alat yang lebih kompleks dan berguna. Setelah manusia menguasainya, mereka beralih ke mengasah batu lainnya. Batu yang digunakan untuk memotong ini dapat digunakan untuk memotong kayu atau membantu menyiapkan makanan. Selanjutnya, alat yang paling rumit adalah kapak tangan. Ini dibuat menggunakan beberapa teknik. Pertama-tama, Anda perlu membentuk batu menggunakan teknik palu yang keras. Setelah selesai, Anda akan menyempurnakan tepi tipisnya menggunakan teknik palu lembut. Saat ini, alat-alat ini tampak sangat sederhana dan Anda dapat membuatnya sendiri hanya dengan melihatnya. Tetapi, jutaan tahun yang lalu, alat-alat ini memerlukan pemahaman terperinci tentang cara kerja batu dan bagaimana perilakunya dalam keadaan tertentu. Ya, ini sekali lagi kedengarannya sangat sederhana, tetapi dengan mengetahui hal ini di zaman batu, manusia membuktikan bahwa mereka telah membuat lompatan signifikan dalam fungsi otak dan pemecahan masalah. Inovasi besar lainnya pada masa ini adalah memanfaatkan api yang memberikan kehangatan dan perlindungan bagi manusia, sehingga memungkinkan mereka untuk memulai perjalanan mereka ke puncak rantai makanan. Setelah jutaan tahun manusia bermain-main dengan peralatan yang baru mereka temukan, mereka mampu menjadi lebih dari sekadar masyarakat berburu dan berkumpul. Disinilah pertanian mulai berperan. Manusia pada periode Mesolitikum mulai bereksperimen dengan menanam tanaman pangan. Seiring perubahan iklim, menjadi lebih mudah untuk menanam tanaman sendiri di dalam tanah dan lebih banyak jenis makanan tersedia. Pertanian juga membawa domestikasi hewan, kambing, babi, dan sapi semuanya memiliki manfaat bagi manusia. Mereka dapat digunakan untuk makanan, sandang, bahkan tenaga kerja. Sekarang, setelah pertanian dan domestikasi mulai berjalan dengan baik, hal ini membawa perubahan dalam pola pemukiman. Bukannya manusia nomaden berpindah dari gua ke gua. Mereka dapat mulai membangun rumah yang lebih permanen. Manusia pada periode terakhir zaman batu, periode Neolitikum, membangun di atas penemuan-penemuan ini. Alih-alih hanya bereksperimen dengan benih, manusia mulai belajar teknik pertanian dan mampu menanam cukup banyak tanaman untuk memberi makan pemukiman mereka. Periode ini membawa peralatan dan teknologi baru serta struktur sosial yang sangat berbeda. Dengan lebih banyak makanan dan pemukiman permanen, populasi melonjak. Hal ini menyebabkan pembagian struktur politik, kerja, dan lebih banyak lagi. Zaman perunggu, dari 3300 hingga 1200 sebelum Masehi adalah salah satu periode kunci dalam sejarah manusia. Pada zaman ini, manusia menemukan cara menggunakan logam seperti timah, tembaga, dan tentu saja perunggu dalam peralatan mereka. Dengan bahan-bahan tersebut,
Mereka membuat instrumen dan senjata yang lebih canggih yang dapat bertahan lebih lama. Logam lebih mudah ditempa daripada batu, membuka pintu bagi pengrajin dan ahli untuk mulai bekerja dengan perunggu. Mereka menciptakan seni yang banyak dicari dan memengaruhi budaya. Senjata dan baju besi terbuat dari perunggu memengaruhi bagaimana perang dilakukan pada saat itu. Namun, bahan perunggu bukan satu-satunya anak baru di blok. Roda diciptakan, membuatnya lebih mudah untuk memindahkan orang dan perdagangan perbekalan. Rute perjalanan antar pemukiman diciptakan, memungkinkan pemukiman yang berbeda untuk berbagi atau menjual sumber daya antara satu sama lain, memungkinkan peradaban untuk berkembang lebih cepat. Hal ini membuka jalan bagi urbanisasi dan diperkenalkannya kota-kota pemukiman di tempat-tempat seperti Mesir dan Yunani. Pada akhirnya, populasi begitu besar sehingga memerlukan semacam perencanaan kota. Hal ini menciptakan kota-kota. Masyarakat berevolusi, perdagangan lebih lanjut, administrasi, dan tulisan mulai berperan. Namun, semua ini tidak mungkin terjadi tanpa makanan. Selama zaman perunggu, kemanusiaan mulai mengembangkan teknik pertanian massal. Hal ini dimungkinkan karena peralatan yang lebih baik dan peningkatan pengetahuan tentang cara bercocok tanam untuk memahami tanaman apa yang tumbuh paling baik di mana dan selama musim apa. Zaman besi, sekitar tahun 1200 sebelum Masehi, sebagian Eropa dan Timur Tengah mulai membuat perkakas dengan besi. Sekarang, ini mungkin terdengar seperti sebuah inovasi kecil, tetapi logam ini memungkinkan masyarakat untuk membuat langkah teknologi besar-besaran, lebih kuat dan lebih tahan lama daripada tembaga. Hal ini memungkinkan manusia membuat perkakas dan senjata yang lebih baik. Seperti keberuntungan jika Anda berperang dengan baju besi dan senjata perunggu, dan harus menghadapi tentara dengan semua perlengkapan besi. Masyarakat dengan perkakas besi berkuasa. Besi juga lebih mudah ditambang dan lebih mudah didapat dibandingkan tembaga. Hal ini memungkinkan manusia membuat lebih banyak peralatan yang ekonomis, dan lebih banyak peralatan berarti lebih banyak makanan yang bisa dipanen, lebih banyak bangunan yang bisa didirikan, dan lebih banyak peluang bagi masyarakat untuk maju dan berkembang. Proses pembuatan alat-alat ini juga membutuhkan inovasi yang signifikan dalam peleburan besi dan kemampuan untuk menempa dan melunakkan bahan tersebut, membutuhkan lompatan teknologi yang besar. Namun kota-kota tidak dibatasi hanya untuk membuat beberapa alat pada satu waktu. Mereka menjadi pusat produksi. Mereka dapat memproduksi lusinan atau ratusan alat kapanpun mereka membutuhkan. Pengerjaan besi sangat populer sehingga selama beberapa ratus tahun berikutnya, alat ini meluas ke seluruh dunia. Dari Skotlandia hingga Afrika, masyarakat mulai menggunakan besi dan mempelajari metode pembuatan alat-alat ini, sehingga memungkinkan lebih banyak kota dan permukiman untuk maju dan sejahtera. Rute perdagangan membantu kemajuan lebih banyak kota dan budaya dapat berkomunikasi satu sama lain dibandingkan sebelumnya. Penciptaan peralatan besi memfasilitasi kebutuhan berbagai kota untuk berdagang dan berbagi sumber daya. Alat penting lainnya yang ditemukan pada masa ini adalah bajak besi, yang memungkinkan kita bertani tanaman lebih efisien dari sebelumnya, seringkali menciptakan surplus makanan. Tentu saja, lebih banyak makanan memungkinkan populasi tumbuh lebih besar berkat alat-alat baru yang ditemukan ini. Sekitar tahun 550 sebelum Masehi, zaman besi digantikan oleh zaman purbakala klasik yang ditandai dengan dimulainya pencatatan manusia dan mendokumentasikan sejarah kita sendiri, dan sisanya adalah sejarah. Secara harfiah, sekarang, apa yang akan terjadi jika kita memutuskan untuk kembali lebih jauh ke periode Kambrium, masa sebelum dinosaurus ada, dengan baik? Kedengarannya seperti cerita lain. Bagaimana jika lebih baik kalian tekan tombol like, komen, share, dan subscribe dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya.